Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10 dengan judul perikop Salam dan buah pemberitaan Paulus. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, ucapan salam yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yaitu dari Paulus, Silwanus, dan Timotius. Ia tidak menyebutkan kata rasul untuk menunjukkan keakrabannya dengan jemaat di Tesalonika. Selain itu, suratnya kali ini tidak berisi teguran atas kesalahan yang dilakukan oleh jemaat, tetapi berisi dorongan semangat agar mereka tetap setia kepada Allah. Paulus menyebut jemaat Tesalonika sebagai orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 1b. Sebab karakteristik jemaat yang dituliskan pada ayat 2-10 merupakan ciri-ciri orang-orang yang terpilih. Keseluruhan bagian perikop berikutnya, yaitu ayat 2-10, berisi ucapan syukur Paulus atas pertumbuhan iman jemaat serta karakteristik sifat Kristus yang dimiliki oleh jemaat di Tesalonika. Karakteristik tersebut yaitu pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu yang dapat kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Tiga karakteristik yaitu iman, kasih, dan pengharapan adalah ciri-ciri murid Kristus yang seharusnya kita usahakan untuk bertumbuh dalam diri kita dan juga kita doakan agar dapat bertumbuh dalam diri saudara kita lainnya. Ketiga hal ini penting sebab dengan iman, kasih, dan pengharapan maka kita dapat menanggung segala sesuatu yang terjadi dalam perjalanan iman kita agar tetap dapat setia sampai Tuhan datang kembali. Karena pertumbuhan iman mereka inilah Paulus memberikan ucapan syukur kepada Allah atas keberhasilannya dalam pelayanan. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Hal ini dapat kita lihat dalam ayat yang ke-5a. Ini menunjukkan bahwa sumber keberhasilan Paulus adalah penyertaan Allah dalam setiap pelayanan yang dia lakukan. Saudara, teladan Paulus ini dapat kita aplikasikan dengan cara senantiasa berdoa. Jika memungkinkan, dapat juga berpuasa sebelum pelayanan kepada Allah dan memohon pertolongan, kuasa, dan kasih-Nya agar selalu menyertai dalam setiap kesempatan pelayanan yang kita lakukan.
Dengan demikian, mari kita kembali mengandalkan Allah dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah hanya keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman saja yang menjadi andalan kita saat melayani Allah? Mari kembali mengandalkan Allah dalam segala hal yang kita kerjakan. Sehingga apapun hasil yang kita peroleh, maka hati kita dapat senantiasa melimpah dengan ucapan syukur dan tetap dapat memberkati sesama. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua hanya karena kasih karunia dan anugerah yang Allah limpahkan dalam kehidupan kami. Jika kami masih melayani Tuhan sampai hari ini, jika kami masih dapat menjadi berkat untuk sesama sampai hari ini, itu semua hanya karena Engkau. Terima kasih Tuhan, dan jika ke depan nanti kami melihat buah manis dari pelayanan yang kami kerjakan, sungguh segala pujian, hormat, syukur hanya kami rindu berikan hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan juga sepanjang hari ini segala hal yang kami kerjakan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.